Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, video kali ini aku nggak lagi pergi kemana-mana, aku nggak lagi melakukan suatu kegiatan. Tapi di video kali ini aku mau menjelaskan syarat-syarat apa aja yang dibutuhin untuk menikah sama WNA di Indonesia. Anyway, ini aku lagi di pinggir jalan, di parkiran, karena aku lagi nunggu Michael meeting. Dia meeting bentar sih, makanya aku nunggu di mobil. Dan ya, daripada aku gabut bengong-bengong, lebih baik aku buat sesuatu yang berguna gitu guys. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk pastiin untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel aku ya guys. Dan sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya nanti pas tengah-tengah video tiba-tiba ada suara mobil, karena ini tempat mobil lewat guys. Itu jalan di belakang aku tuh benar-benar jalan buat mobil lewat, dan dari tadi banyak mobil lewat. Cuman ya gini, kalau lagi nggak ada mobil sepi, makanya aku bikin video. So check it out. Oke, jadi aku ngejelasin syarat-syarat menikah di Indonesia sama WNA. Kenapa? Karena aku menikah sama Michael itu di Indonesia. Dan ya aku menyampaikan sesuai dengan apa yang aku alami. Jadi mungkin ada yang sedikit berbeda, tapi ini aku terangi, aku jelaskan, aku sebutin sesuai dengan apa yang aku alami aja gitu guys. So, yang pertama syarat yang dibutuhin itu agak banyak sih dari dua pihak, tapi emang gak seribet yang dibayangkan. Nah, untuk informasi aja, aku menikah tuh dengan secara agama Kristen. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan dengan agama-agama lain, karena aku ada temen juga, dia menikah dengan agama Islam atau Muslim. Dan ya sedikit berbeda karena aku menikahnya di catatan sipil, jadi ya beda. Dan catatan sipil aku tuh di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. So, yang pertama dari pihak WNI, which is aku, warga negara Indonesia, yang kita butuhin itu sebenarnya untuk mendaftar menikah di Indonesia tuh gampang guys, cuman KTP sama surat keterangan belum nikah. Nah, tapi untuk kita membantu si calon kita dapat dokumen yang dibutuhin, kita tuh butuh beberapa dokumen guys. Akte lahir, terus surat keterangan single atau surat keterangan yang menyatakan bahwa kita tuh belum nikah, terus domisili, dan itu harus diapostil. Apostil itu disahkan di beberapa kementerian gitu, dan harus ditranslate. Tapi karena dokumen Indonesia sekarang udah lebih lebih modern, jadi udah ada dua bahasa, ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesianya. Jadi sebenarnya nggak usah ditranslate ke bahasa Belanda, karena orang Belanda juga bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris maksudnya guys. Mereka kan udah bahasa Inggris, jadi ya udah nggak usah ditranslate, cuma butuh apostil doang. Tapi kalau misalnya dokumennya belum dalam bahasa Inggris, ya harus ditranslate mau antara bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Nah, aku apostil itu di salah satu jasa, ada agen gitu untuk translate sama apostil. Dia bisa translate dan apostil, dan itu harganya murah, nggak yang masih terjangkau gitu, nggak murah tapi terjangkau, dan kita tahu beres aja gitu. Jadi kita tuh harus apostil tuh harus ditandatangan di 3 kementerian kalau nggak salah, Kementerian HAM apa pokoknya ada 3, dan aku kurang tahu itu karena aku pakai si agen ini. Jadi ya udah, aku serahin semua ke si agen dan beres dalam beberapa hari doang. Kalau kalian butuh kontak agennya, nanti bisa komen aja, nanti aku bantu jawab. Ya, pokoknya tahu beres. Udah gitu kita bisa kirim ke negara si suami kita. Kalau aku negara Belanda karena suami aku dari Belanda gitu guys. Nah, untuk apa? Fungsinya untuk si laki kita bikin surat resmi guys. Surat yang laki kita bakal bikin itu ada beberapa. Pertama ada CNI. CNI itu aku kurang tahu tadi singkatannya apa. Aku bakal tulis di sini, kalian bisa baca, nanti aku post videonya. Jadi dari negara asal suami
calon suami nanti bakal tulis izin bahwa dia diizinkan menikah di negara Indonesia bersama wanita yang bernama sekian ini. Makanya dibutuhkan dokumen kita kayak akte lahir, pokoknya yang gitu-gitu yang tadi aku sebutin. Nah, itu tuh prosesnya agak ribet. Kalau misalnya waktu itu sih aku ribet banget soal itu, si suami aku susah banget dengan dokumen itu karena orang di governmentnya atau Gemeente di Belandanya agak susah guys, bener-bener ribet banget kebagiannya. Jadi tapi setelah suami aku beradu argumen, akhirnya selesai dalam 3 hari. Dan setelah jadi hampir sebulan apa 2 bulan bermasalah dengan satu dokumen itu, akhirnya dia mencoba untuk ke kota yang besar menelpon, dan dari kota besar itu nelponlah ke Gemeente tempat kita tinggal sekarang, dan ternyata surat itu bisa selesai dalam waktu 3 hari. Dalam sebulan itu tuh cuma kayak wasting time, buang-buang waktu doang guys. Setelah CNI itu adalah salah satu yang penting, jadi surat izin menikah. Terus BRP juga itu penting guys. Jadi yang penting nih BRP, CNI itu dibutuhkan untuk menikah di Indonesia. Nanti aku bakal tulis apa itu BRP. Jadi si laki kita tuh harus bikin BRP juga selain CNI gitu. Dan ketiga adalah ID card. Karena orang sini nggak ada ID card, kayak mereka kalau udah punya paspor ya udah mereka bakal pakai paspor. Beda sama kita, kalau kita ada paspor ada KTP juga kan kalau Indonesia. Tapi kalau di sini ya kalau udah paspor aja. So paspor adalah ID cardnya mereka, jadi mereka butuh paspor atau ID card apapun. Kalau negara Belanda paspor, terus BRP, VVH dan atau CNI itu yang paling penting. Nah kalau itu semua udah dimilikin, bisa dibawa ke Indonesia. Jangan lupa bawa dokumen kitanya juga balik lagi ke Indonesia. Nah ini adalah hal yang paling gampang. Jadi aku tuh punya struggle cuman pas bikin CNI atau VVH dari laki aku, udah itu doang struggle-nya. Sisanya benar-benar lancar, lancar banget. So tanggal 24 Juni aku menikah secara gereja dulu. Aku nelfon ke catatan sipil aku, yaitu Bandung Barat yang tadi aku sebutin. Kata orang yang kerjanya, karena dia cuma kerja sendiri, dia nggak bisa datang ke tempatnya. Nah biasanya kan kalau menikah di catatan sipil tuh si orang catatan sipilnya datang ke tempat kita nikah secara gereja itu. Tapi karena dia kerja sendiri, dia bilang udah nanti aja nikah dulu di gereja, bawa kartunya atau sertifikat dari gereja, terus nanti daftarin aja di catatan sipil. Jadi ya udah, aku tinggal bawa sertifikatnya dari gereja ke catatan sipil setelah aku menikah di gereja itu, kemudian daftarin, terus nggak nyampe 1 jam beres guys. Cuma bawa dokumen yang dibutuhin, dan jangan lupa bawa pas foto warna biru, berlatar belakang biru, bersebelahan sama calon. Udah itu aja. Dan surat dari gereja itu penting untuk dibawa di catatan sipil. Nah aku daftar di catatan sipil itu waktu tanggal 3 Juli dan sidang langsung di tempat itu 3 Juli juga. Terus ya udah, pernikahan kita udah terdaftar di negara Indonesia, secara administrasi apa segala macam udah terdaftar di Indonesia. So semoga video kali ini membantu kalian dan menginspirasi kalian untuk menikah di Indonesia bersama warga negara asing. So, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya juga di kolom komen. Kalian mau nanya apa, pasti aku pasti jawab kok guys. Nggak mungkin aku anggurin. Aku pasti jawab. So, ya. Sekian video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa, maaf kalau misalnya aku ngomongnya kayak kecepatan atau kurang jelas. Makanya kalau misalnya kalian ada pertanyaan, tanya aja di kolom komen. Aku bakal jelasin sejelas-jelasnya di kolom komen. Oke? So, thank you for watching. Tungguin video-video aku berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment kalau misalnya kalian ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin emang sama-sama membutuhkan tips and trick untuk menikah juga. Okay? So, see you di next video. Thank you for watching. Bye-bye!